Coba kita buktikan. Ini bacaan Gus Miftah ketika pakai kacamata. Rasulullah mengatakan apa? La'anallah man amila amala qaumi Lut. Dan ini bacaan Gus Miftah ketika tidak pakai kacamata. Saya coba kacamata biar nggak salah bacanya, bro. Oh iya. Jadi kalau salah saya yang dibully, bro. Oh iya. Pantesan salah, gurunya aja salah, Iya, gitu kan. benar. Celaka lagi saya kan. Apa yang dilakukan oleh si dad, yaitu sudah betul meminta maaf, tapi bukan berarti minta maaf, bukan artinya minta maaf karena gaduh, bukan. Tapi minta maaf. Oke lah, ya udah oke. Ya, gua thank minta you, maaf bro. lah buat semuanya kalau terjadi kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Bintang Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya suara-suara kita bersama-sama di dalam mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuarakan kebenaran, hari ini dan kemarin sudah di take down video yang membuat gaduh, video yang meresahkan, video yang mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sidat. Dan dengan serta-merta Sidat sudah menghapusnya. Kalau misalkan di Instagram diberitakan 8 juta sehari orang pada meninggalkan Sidat lalu videonya dihapus. Ternyata kemudian diklarifikasi, ada yang mengatakan bahwa 60 ribuan ketika Sidat mengampanyekan, ya mohon maaf dalam artian bukan berarti dia mengampanyekan, artinya mengangkat video topik yang mana di situ hadir pelaku kemaksiatan atau zina sesama jenis atau disebut dengan LGBT, langsung hilang pengikutnya Sidat sebanyak 60 ribuan, wallahu alam, dan langsung dihapus pada waktu itu. Tapi dalam kesempatan ini, dalam videonya kami bersyukur setelah diingatkan oleh si guru datang dengan membawa dalil dasar dan beberapa hadis, ya. Sidat lalu men-take down juga, menghapus videonya yang ada di YouTube. Tapi ada satu hal yang menurut kami sangat sayangkan. Bukan berarti kami tidak bersyukur, bukan kami mencari terus kesalahannya, bukan. Tapi ini adalah pelajaran bagi kita. Ketika kita bersalah kepada Allah, maka kita harus bertaubat betul-betul taubatan nasuha. Apa yang dilakukan oleh Sidat, yaitu sudah betul meminta maaf, tapi bukan berarti minta maaf, bukan artinya minta maaf karena gaduh, bukan. Tapi minta maaf telah tergelincir, telah mensiarkan, telah mengangkat satu opini atau wacana atau gambaran pelaku-pelaku pezina kemaksiatan sesama jenis, yang mana ini sangat-sangat dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dan ini bisa mendatangkan azabnya. Harusnya minta maaf karena sudah melakukan kesalahan pelanggaran kepada Allah. Meskipun secara tidak langsung tidak disadari, tapi imbasnya sudah membuat adanya pintu terbuka kemaksiatan sesama jenis atau pezina sesama jenis, yang mana ini mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan bahasanya yang kita mungkin hari ini kita bisa luruskan, bukan berarti kita tidak suka atau benci terhadap seorang atau orangnya, namun ini adalah satu pelajaran dan banyak kita ambil hikmah di balik itu semuanya. Jadi minta maaflah, astagfirullah, saya tidak akan mengulangi lagi, mohon diingatkan ketika saya melakukan ini, atau berkonsultasi dulu kepada gurunya atau ahli agama. Dan bukan karena minta maaf karena sudah membuat gaduh, sebagaimana pernyataannya di sini. Oke lah, ya udah oke. Ya, gua thank minta you, maaf bro. lah buat semuanya kalau terjadi kegaduhan, tapi yang pasti silakan ditonton aja gitu ya. Mungkin kan pasti ada orang yang punya kopian dan rekamannya. Saya tidak ingin ini juga terulang kepada seorang Sidat. Ya, ini juga dilakukan oleh si Buya Razi. Buya Razi juga melakukan permintaan maaf setengah hati. Jadi minta maaf bukan karena dia telah salah menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis sesuai dengan pikirannya sendiri, padahal dia tidak memenuhi kapasitasnya sebagai seorang mufassir atau seorang mujtahid. Ini persoalannya. Jadi bukan minta maaf karena sudah menafsirkan ayat atau Al-Quran atau hadis dengan pikirannya sendiri, yang mana itu sudah diancam oleh Rasulullah SAW. Siapa yang menafsiri Al-Quran, menafsiri dengan pikirannya sendiri, fal yatabawa maq'adahu 'alan nar, maka siap-siap dia akan dijatuhkan ke dalam api jurang neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya maka saya mohon maaf sudah
membuat antum salah faham, dan saya mencabut pemahaman itu, dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini. Ini yang dilakukan oleh si Buya Razi. Coba kita lihat persamaannya. Ketika meminta maaf, lalu masih ada keberatan. Ada semacam upaya handling objection atau objection keberatan. Sebagaimana saya minta maaf, tapi ini coba perhatikan videonya. Yang jelas sumber masalahnya sudah di take down. Ya, dari dulu gue juga mengatakan tidak pernah mendukung, gitu, nggak mendukung, tidak mensupport juga, tapi ya memang fenomena ini ada, gitu. Gue juga tidak menghakimi mereka, gitu. Tapi ya memang kalau dalam literatur agamanya sendiri gue juga kurang jelas. Kenapa gue kurang jelas? Karena salah satu contohnya tadi gue juga lihat di FYP gitu. Ada orang-orang yang berpakaian agamis minta foto juga Minta sama foto, mereka. minta selfie. Iya, gitulah. Ini gimana? Apakah Bagaimana si Buya Razi? Saya minta maaf, saya cabut kembali karena gara-gara banyak penafsiran atau ini penafsiran saya tidak sama dengan Anda. Bukan karena dia sudah terjerumus kepada menafsirkan sesuai dengan akal dan pikirannya sendiri, bukan. Lalu dia mengatakan, tapi coba perhatikan videonya. Ya, tapi mungkin nggak satu laki-laki menikahi 4 perempuan, lalu dia karena masa perang, nanti kan setelah perang laki-laki banyak yang meninggal, maka 4 istri yang sah, selebihnya budak. Mungkin? Sangat mungkin itu terjadi kembali, karena perbudakan baru habis 100 tahun yang lalu. Ya, di daerah Sulawesi dulu masih ada perbudakan 100 tahun yang lalu. Baik, jadi sekali lagi kita sampaikan di dalam video saya sebelumnya untuk mengajak si Ded untuk meminta maaf atau bertaubat kepada Allah yang pertama, yaitu bagaimana kita bertaubat kepada Allah sebagaimana betul-betul taubat. Bukan hanya karena dihujat netizen, bukan karena gara-gara kehilangan viewer, atau karena gara-gara kehilangan follower puluhan ribu dalam waktu singkat. Bukan itu. Tapi bagaimana taubatan nasuha itu, sebagaimana kita kutip dari pernyataan atau catatan dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasanya taubatan nasuha itu dikumpulkan di dalam 4 poin. Jadi ini syarat-syarat daripada taubatan nasuha. Yang pertama apa? Adalah al-istighfaru bil lisan. Dia mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Bukan minta maaf kepada netizen karena hanya gara-gara membuat gaduh, bukan. Tapi yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kecil, dosa besar kami, ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah, ya Rahman. Bisa seperti itu. Yang pertama, itu menurut Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, yaitu al-iqla'u bil abdan. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan orang-orang yang soleh. Jadi ada perubahan secara fisik. Orang-orang kelihatan, oh dia sudah bertaubat. Misalkan dia biasa mengundang orang-orang dengan membuka aurat, kemudian membicarakan soal-soal yang sifatnya sensitif, atau sifat-sifatnya kemaksiatan, transgender, lesbian, dan sebagainya, atau sebatas lain sebagainya. Intinya yang mendekati kepada kemaksiatan. Ini dijauhi al-iqla bil abdan. Jadi secara batin, secara zahir maksud saya, secara badan, secara fisik itu ditampilkan bahwasanya Anda betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tetap-tetap saja seperti itu. Jadi ini yang kedua menurut kriteria atau catatan poin-poin menurut Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga, al-idmaru tarkil audi bil janan. Bagaimana dia berusaha untuk tidak melakukannya kembali di dalam hati. Saya berjanji atau azam atau di dalam hatinya berkata, saya berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Saya berjanji tidak akan pernah mengulangi atau sekiranya menyinggung syariah dan sunnah. Saya harus hati-hati di dalam persoalan agama ini. Ini adalah syarat-syarat daripada taubatan nasuhah. Nah, ini yang nomor 4, yang salah satu catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan oleh si Ded. Yang pertama, dan untuk kita semuanya sebenarnya ya, yang 4 adalah muhajaratu si'il ikhwan. Jadi 4 daripada poin-poin yang harus dilaksanakan ketika kita mau taubatan nasuhah, yaitu kita harus siap berani hijrah
atau meninggalkan kawan-kawan kita, komunitas kita, guru-guru kita yang tidak baik. Kalau di sini si atau su ini bermakna buruk. Teman-teman buruk atau yang teman-teman yang mengajak kita kepada kedurhakaan atau tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu ditinggalkan. Ini taubatan nasuha, catatan-catatan penting yang sangat kita hormati karena ini pasti bermanfaat untuk kehidupan agama kita, dan ini adalah pernyataan daripada ajakan saya untuk bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Beristighfar, berjanji tidak mengulangi kembali di dalam hati, dan tampilkan secara fisik bahwa Anda sedang bertaubat dan sudah bertaubat dan tidak akan mengulangi kembali, dan Anda menghindari atau mulai menjauh dari lingkungan-lingkungan negatif yang tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah dan keilmuan syariah dan sunnah. Itu yang saya maksud mengajak Anda taubatan nasuha. Maka saya sampaikan, sekali lagi kita sampaikan, bertaubatlah. Sekali lagi kita sampaikan, minta maaflah kepada Allah yang pertama, bukan kepada netizen yang karena gara-gara Anda dibully, yang karena gara-gara viewer Anda hilang atau follower Anda lenyap puluhan ribu dalam waktu singkat. Ini adalah perhatian. Masya Allah. Baik, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebenarnya itu saja yang bisa kita sampaikan. Namun kita ambil satu kesimpulan dan juga hikmah dari video diangkatnya Sidat lalu meminta maaf. Di situ sang guru menyampaikan begini, saya buka kacamata dulu, takut salah baca kitab. Jadi saya husnudzon, sebenarnya gurunya itu, beliau itu bisa baca kitab. Saya sendiri sebenarnya tidak alim-alim amat, saya tidak seberapa bisa baca kitab. Namun hanya saya menyampaikan apa yang saya ketahui saja, seperti itu. Jadi dari dulu saya husnudzon, mari mengajak kepada Anda untuk husnudzon kepada Gus Miftah. Sebenarnya beliau bisa baca kitab. Beliau sebenarnya hebat baca kitabnya. Namun ternyata kenapa ketika beliau baca kitab banyak salah-salah, sebagaimana yang viral beberapa waktu yang lalu, ternyata masalahnya ada di dalam kacamata. Jadi gara-gara kacamatanya sehingga bacaan kitabnya salah. Coba kita buktikan dalam video ini, kita ambil hikmah. Jadi kesimpulannya, yang bodoh itu, mohon maaf, maksudnya yang bikin salah baca kitab hanya gara-gara kacamata. Jadi buat Gus Miftah, ketika mau baca kitab, jangan pakai kacamata supaya tidak salah atau supaya benar. Coba kita buktikan, ini bacaan Gus Miftah ketika pakai kacamata. Kemudian hadisnya coba, sampai Rasulullah mengatakan 3 kali. Rasulullah mengatakan apa? La'anallah man amila amala qaumi Lut. Apa? Dan ini bacaan Gus Miftah ketika tidak pakai kacamata. Saya copot kacamata biar nggak salah bacanya, bro. Oh iya. Jadi kalau salah saya yang dibully, bro. Oh iya. Pantesan salah, gurunya aja salah, Oh, iya, gitu kan. benar. Celaka lagi saya kan itu. Jadi begini. Waman rodiya amala qaumin khusirat ma'ahum. Siapa saja yang ridho terhadap perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan bersama mereka. Beliau mencoba membaca la'anallahu man amila amala qaumi Lut, seperti itu. Bukan la'anallah min amalin. Ketika dia membaca la'anallah min amalin, ini sudah tidak mempunyai arti daripada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ternyata yang salah itu adalah kacamatanya. Karena ketika pakai kacamata, beliau tidak bisa membaca kitab. Yang disampaikan Rasulullah di sini, la'anallah min amal. La'anallah min amal. Bahkan Allah melaknat. Ketika tidak memakai kacamata, beliau ternyata bisa baca kitab. Masya Allah. Jangan dimasukkan ke hati, ini hanya bercanda saja. Semoga bermanfaat dan kita selalu bisa memegang prinsip taubatan nasuha dimanapun saja kita berada dan dimanapun kita melakukan kesalahan. Contohlah bertaubatnya sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika beliau sedang melaksanakan sholat, atau ketika bertaubat betul-betul menangis sejadi-jadinya. Ketika sholat pun beliau menangis ketika ingat terhadap dosa-dosa di masa lalu, meskipun beliau masih belum kena taklif atau tidak berakibat terhadap siksa Allah, tapi beliau betul-betul menyesali kesalahannya di waktu sebelum masuk Islam. Maka beliau menangis sejadi-jadinya, bukan cengengesan ketika minta maaf. Oke lah, ya udah oke. Ya, gua thank minta you, maaf bro. lah buat semuanya kalau terjadi kegaduhan. Astagfirullah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang pelaksanaan pembangunan. Jazakumullah khairan kepada Anda semuanya yang sudah berpartisipasi membangun dan mendirikan adanya Pondok Pesantren Syariah Al Jalil 3 yang ada di Sumeneb.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.